Kelompok 5 terdiri dari Alfian Tisna Putra, Ida Fadila, Irfan Nugroho, Muhammad Fakiah, Muhammad Harier Aziz F, Pembayang Sivi Bodro, Rizky Maulana, Rafiq Nur Adhal, Satria Saka Pradana, Siti Aisyah. Sejarah pencatatan sipil di Indonesia. Di tahun 1807, Jenderal Danlos diangkat menjadi pemimpin VOC dan menginginkan Batavia yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jakarta untuk dijadikan pusat ibu kota, dan dilakukanlah pembangunan. Di antaranya ada Waterloo Plain atau lapangan banteng, lalu ada Konis Plain atau lapangan Gambir yang disebut dengan Monas, lalu ada gedung kesenian gereja katedral. Pembangunan ini tidak lepas dari penyelenggaraan sipil yang di masa itu disebut Budgetlistenstein atau disingkat BS. Pencatatan sipil pertama kali dilakukan pada tahun 1829 yang dibuktikan dengan dokumen Akta Pencatatan Sipil di Batavia. Pada tahun 1623 sampai 1866 terdapat bukti arsip nasional yaitu The Book, Carte Liberty, Jurifen Naturalisati. Dokumen ini ada di Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, Ternate, Ambonia, Banjarmasin. Di samping dokumen BS, ada juga dokumen 223 WSN Budel Kamar 244 atau Wali Harta Peninggalan, yakni dokumen mengatur warisan. Pada tahun 1851 sampai 1953, dokumen tentang warisan mulai dicatat. Adapun daerah asal dokumen ini diantaranya Batam, Karawang, Priangan, Cirebon, Majalengka, Semarang, Malang, Lampung, dan lain-lain. Penyelenggaraan BS didasarkan peraturan perundang-undangan negeri Belanda, asas konkordansi, dan berlaku Belanda, Eropa, dan Amerika. Dari dokumen pada arsip nasional yang telah disebutkan tadi, bahwa sejak 1623 telah terjadi peristiwa pencatatan sipil di Hindia Belanda. Penyelenggara pencatatan sipil ini telah diatur dalam Undang-Undang Kontrak Kerja tahun 1792, yang mana pendeta atau gereja telah dilarang untuk melakukan pencatatan sipil melalui asas konkordasi. Jadi, arsip atau dokumen yang tersimpan pada kantor catatan sipil tertua terjadi di tahun 1829. Terdapat Register Akta Pencatatan Sipil atau BS antara 1623 sampai 1792 ini adalah periode gereja, sedangkan 1792 sampai 1828 adalah periode kota praja. Ordonasi pencatatan sipil pertama dibuat untuk daerah Hindia Belanda diberlakukan pada tahun 1850. Dengan ditetapkannya ordonasi catatan sipil bagi golongan Eropa di Hindia Belanda, yaitu Reglement atau ialah daftar pencatatan sipil bagi orang Eropa negeri Bumi-Putra, membuat yang mana bangsa Eropa jadi menundukkan diri menurut pada ketentuan perundang-undangan kepada hukum sipil dan hukum dagang yang berlaku, yang ditetapkan pada Staatsblad tahun 1849 nomor 25. Terbatasnya pelayanan catatan sipil oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Belanda membagi beberapa golongan yang didasarkan pada pasal 131 dan pasal 163 dalam Undang-Undang IS atau Indische Staatsregeling menjadi ada 3 golongan, yakni pertama golongan Eropa, kedua golongan Timur Asing, dan ketiga golongan pribumi. Pada tanggal 10 Mei 1849 dalam Staatsblad tahun 1849 nomor 259, reglemen tersebut dipublikasikan. Pada akhir abad ke-19, perkembangan di Eropa mengalami perubahan dengan munculnya paham liberal, dan hal ini mendorong pemerintahan Hindia Belanda menjadi lebih demokratis dan longgar, khususnya di negara jajahan yang mana dikenal dengan politik etis.
Munculnya politik etis mendorong penghapusan kultur stelsel dan memberi kesempatan pengusaha swasta untuk berkembang. Dan perkembangan pula di bidang pencatatan sipil seperti memberikan kesempatan pelayanan catatan sipil bagi golongan yang lain. Pada awal abad ke-20 dikeluarkan ordonasi tanggal 29 Mei 1917 nomor 130 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1919 dengan Statsblad 1919 nomor 81, reglamen mengenai pencatatan sipil bagi bangsa Tionghoa. Akan tetapi bagi golongan pribumi masih dibatasi dalam melakukan pencatatan sipil, yang mana yang bisa melakukan pencatatan sipil hanya wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada Ordonansi 15 Oktober 1920 muncul Statsblad 1920 nomor 751 yang mana diberlakukan untuk golongan bumi putra beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, serta Karesidenan Ambon boleh melakukan pencatatan sipil, yang mana mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Burgerlijk Stand atau BS berada satu atap dengan pengadilan negeri dan Raad van Justitie atau kejaksaan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka daftar-daftar akta catatan sipil digolongkan sebagai berikut. 1. Untuk golongan Eropa serta golongan Tionghoa dan mereka dipersamakan hukumnya dengan bangsa Eropa. Disediakan 5 macam daftar akta sipil, yakni daftar kelahiran, daftar pemberitahuan, daftar izin perkawinan, daftar perkawinan dan perceraian, serta daftar kematian. Perkembangan daftar kelahiran ada 2 daftar, yakni 1 daftar umum, yaitu berisi segala kelahiran yang diberitahukan kepada pegawai pencatatan sipil dengan tak ada pengakuan anak. 2 daftar tambahan, yaitu daftar untuk memuat segala akta anak yang dikirim oleh orang-orang perantara pencatatan sipil tentang kelahiran, serta membuat pengakuan waktu kelahiran dan dilakukan pembukaan. Sedangkan untuk daftar kematian yakni ada 2. 1 daftar umum, yaitu memberitahukan kematian kepada pegawai pencatatan sipil. 2 daftar tambahan, yaitu segala akta kematian yang dikirim oleh orang-orang perantara pencatatan sipil dan dilakukan pembukuan. Untuk golongan Indonesia asli yang tinggal di Jawa dan Madura disediakan 3 macam daftar pencatatan sipil, yaitu daftar kelahiran, daftar pemilihan nama, daftar kematian, dan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Mereka berhak memakai salah satu gelar kebangsawanan Indonesia kecuali mereka yang memakai gelar Mas. 2. Pegawai negeri yang minimal bergaji 100 gulden. 3. Offiser tentara dan pensiunan kolonel. 4. Semua irang menurut Firman Raja tanggal 15 September 1916 nomor 26 yang telah berlaku. Pada tahun 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Diketahui bahwa Burgerlijk Stand atau BS diganti namanya menjadi Kantor Pencacah Jiwa, yang berarti pendaftaran jiwa, dan penanggalan yang dipakai untuk akta kelahiran menggunakan penanggalan Jepang. Masa setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pencatatan sipil diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia dan lembaga BS atau Kantor Pencacah Jiwa dilanjutkan yang namanya adalah Burgerlijk Stand atau BS. Belanda masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahannya dan masih memberlakukan peraturan tentang Statsblad tahun 1945 nomor 14 tentang pencatatan perceraian yang didahulukan 6 bulan setelah penetapan pengadilan negeri. Dan peraturan ini berlaku pada 30 April 1941. Pemerintahan Kota Praja berlangsung sampai 14 Januari 1960. KLB atau kelahiran luar biasa diberikan kepada penduduk Jakarta yang lahir antara kurun waktu 10 Mei 1941 sampai Desember 1949. Mengenai batas waktu ini, tidak ada keterangan jelas dari penjabat catatan sipil sebagai batas akhir revolusi fisik menghadapi agresi Belanda II. Sedangkan untuk daftar perkawinan dan perceraian, tidak ada petunjuk yang memberikan penjelasan tentang pelaksanaannya pada kantor pencatatan sipil di Jakarta. Daftar kelahiran luar biasa tetap dibuka oleh kantor catatan sipil di Jakarta dari data yang tersimpan dan yang tercatat mendaftar terakhir pada tahun 1984. Pada 1984 sampai 1989, PS
BS diterjemahkan menjadi catatan sipil pada Kongres Bahasa Kedua di Medan pada tahun 1950, dan istilah ini diambil atas dasar pegawai luar biasa pencatatan sipil dalam KUH Perdata. Setelah proklamasi sehari setelah UUD 1945 lahir, secara resmi pemerintahan peralihan ibu kota Indonesia Jakarta dengan Suwirjo sebagai kota pertama. Pusat pemerintahan di Balai Agung Kota, Jalan Gambir Selatan nomor 9. Pada masa ini Jakarta dibagi dua kantor pencatatan sipil Batavia berlokasi di Jalan Perpira, sekarang Masjid Istiqlal, dan jatuhnya yakni kantor catatan sipil Mr. Cornelis, sekarang berlokasi di depan stasiun kereta api Jatinegara. Perkembangan ini diperluas tepatnya tanggal 21 Agustus 1964 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta dinyatakan sebagai daerah khusus Jakarta. Adapun pegawai luar biasa pencatatan sipil yang tercatat antara kurun waktu 1960 sampai 1980-an, yakni Raden Pratikno, Abdurrahman, Haji Suwarta, dan Mince Meke Bolang. Berkenaan dengan perluasan daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian kantor pencatatan sipil di Jakarta menjadi satu, yaitu kantor catatan sipil DCI Jakarta Raya yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 12 Kota. Sedangkan kantor catatan sipil Mr. Cornelis dihapuskan dan sebagian akta catatan sipil diserahkan ke kantor catatan sipil DCI Jakarta dan kantor catatan sipil Kabupaten Bekasi. Selanjutnya era Orde Baru penyelenggaraan catatan sipil di Indonesia yaitu melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera nomor 31 IN 1266. Penyelenggaraan catatan sipil terbuka untuk seluruh warga Indonesia maupun warga negara asing.